Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Bunda Farid Muzaffar. Iya, apa kabar Bun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu ya, meskipun di masa-masa pandemi kayak gini. Alhamdulillah. Kabarnya sehat ya Bun? Alhamdulillah, luar Abang biasa. Gimana? Alhamdulillah sekarang lagi SKBE. Iya. Farid Muzaffar, salah satu siswa Sekolah Alam Al-Karim Lampung, Ya, benar. yang dulu mulai jenjang pendidikannya di TK Al-Karim, benar Ya, Bun? TKB langsung. TKB Al-Karim, dan sekarang sudah duduk di bangku kelas 2 SD Alam Al-Karim Lampung, Ya. Sudah hafal 1 juz. Alhamdulillah, bulan September lalu kalau nggak Kok salah. bisa Bun? Gimana itu ceritanya bisa sudah sampai 1 juz? Yang pasti suka sekolahnya, suka gurunya, terus belajarnya nggak tertekan. Belajarnya mau sendiri gitu. Kita yang pasti itu kan sama kayak matematika ya. Kalau kita itu udah berbau kayak misterius gitu ya, kayak monster melihatnya, kita kan nggak mungkin bisa gitu. Sama juga kayak di tahfiz ini, ketika dia suka gurunya, pembelajarannya menyenangkan, ternyata dia setiap hari yang minta di murojaah. Jadi Abang Faridnya sendiri yang minta Bun? Iya, bahkan dapat info ya dari rumah tahfiznya dari Umi Ita ya. Jadi sering ditanya si A hafalnya sampai mana, si B sampai mana gitu. Jadi ketahuan anak-anak itu sampai mana ya Bu, ya Mi. Terus abang itu bilang, wah jangan sampai kebalap nih. Terus laporan di rumah, Bunda si A sampai sini, si B sampai sini, abang sampai sini. Kira-kira abang ini udah kebalap belum? Oh iya, ya belum nak, udah sama. Ya sudah, ayo kita belajar lagi, semangat Bunda. Jadi memang ada semangat sendiri juga di Abang Farid gitu ya Bun? Iya, semangatnya dari diri. Sekarang sudah selesai gitu ya Bun ya? Jadi Ya, sudah mulai masuk juz 29 atau ngulang lagi? Kata Umi Itanya suruh ngulang lagi juz 30. Murojaah dulu. Murojaah dulu dari surat Al-Bayyinah. Dan alhamdulillah cuma waktu 2 minggu udah selesai Al-Insyiqaq, 6 surat lagi, tamat lagi juz 30-nya. Sudah 2 kali berarti ya Bun, hampir 2 kali khataman itu. Supaya lebih mantap gitu. Benar. Memang sih Bun, yang penting kita dapat hafalan, terus kita hafal gitu, jangan sampai lupa lagi gitu, udah nyampe An-Naba, nanti Al-Insyiqaqnya lupa gitu kan, biasanya gitu. Jadi benar-benar di murojaah terus ya. Kemarin kan waktu UTS ada disuruh hafalin surat Ar-Rahman ya Mi ya, ayat 1 sampai 8 gitu. Targetnya 1 sampai 8. Setelah selesai 1 sampai 8 terus bilang, Bunda, abang mau lebih lah sampai 8 katanya. Oh mau sampai surat apa katanya, sebelum kita ke juz 29 gitu kan. Mau sampai ayat 20 katanya gitu kan. Ar-Rahman 1 sampai 20. Ya udah, tapi pelan-pelan ya nak ya gitu ya, kita sambil murojaah juz 30-nya. Ya udah, ayat 10 hafal gitu kan, ayat 11 hafal, ya lanjutlah nanti. Yang penting kita nggak maksa gitu Mi. Kalau maksa kabur dia. Lari nggak mau dia. Dan memang kan juga kalau hafalan gitu kan ya harus kemauan diri sendiri juga ya Bun ya. Nanti juga kalau dipaksa lama terus kita juga tertekan gitu kan. Jadi nggak hafal-hafal malah nih. Tapi kalau ada kemauan tersendiri, ya itu tadi cepat hafalnya kayak Bang Farid gitu. Iya Mi, ngapalnya juga santai Mi, sambil tiduran. Anaknya kan nggak bisa diem ya Mi. Kita tuh kalau mungkin kebanyakan orang kayak Bunda nih, kalau belajar kan duduk manis, diem di atas meja duduk ya. Kalau abang enggak Mi. Jadi semau dia sambil ngapain gitu. Lari kiri, lari sana, lari sini, tapi sambil mulutnya murojaah gitu. Terus kita murojaah surat ini gitu. Dia sambil buka buku gitu. Kalau nggak buka buku sambil nulis, ngeliatin apa gitu. Jadi apa ya, kalau orang ngelihatnya seperti itu mungkin dianggapnya nggak serius ya. Tapi mana tahu ternyata dia dengan seperti itu malah cepet gitu. Nggak bisa santai, nggak bisa duduk diem. Kalau dibilang kayak bisulan ya Mi. Karena kesana kesini kesini. Bener. Lu rumah tahfiz aja sama Umi Ita sambil begini gitu ya, pindah lagi begini, terus lari lagi ke depan duduknya, terus tiba-tiba entah dia berdiri di mana gitu. Tapi ketika di giliran dia setoran, alhamdulillah lancar gitu. Jadi Bunda juga. Berarti emang mungkin tipe belajarnya kinestetik gitu. Iya, benar Mi. Benar. Makanya Bunda juga
waktu dari sekolah juga pinginnya nggak mau yang ini kan diem, nanti takutnya anak kita disangka nggak mau patuh sama gurunya gitu, yang memaklumi keadaan anaknya seperti itu. Oke. Nah Bun, kalau tadi kan hafalannya Masya Allah ya Bun ya, Alhamdulillah. sudah selesai satu juz ya, udah siap-siap nih kalau udah pandemi selesai kita mau habis sudah tahfidzul Quran gitu ya, Bun, ya, Alhamdulillah, Insya Allah, bulan gitu. Juni ya Mi ya. Insya Allah ya Bun ya, doakan. Itu ditunggu-tunggu Mi padahal. Makanya itu Bun, itu kayaknya yang kita tunggu-tunggu juga semuanya itu. Nah Bun, kalau itu kan untuk hafalannya, kalau untuk terkait pendidikannya yang secara umum pembelajarannya itu nggak hanya dalam hafalan gitu, itu gimana sih Bun, kerjasama gitu antara orang tua dengan sekolah itu gimana supaya anak-anak ini tercapai pendidikan pembelajarannya itu dengan baik gitu? Ini peran orang tua dulu berarti ya Mi ya. Yang pastinya orang tua dengan pihak sekolah ya, dengan guru itu bersinergi gitu Mi. Karena walau bagaimanapun kalau misalkan kita hanya menyerahkan anak kita kepada pihak sekolah tanpa kita tahu menau anak kita di sekolah belajar apa gitu ya, ngapain aja. Mungkin ketika nanti tiba-tiba UTS gitu ya, ketika tiba-tiba UAS, kita kan nggak ngerti pelajarannya apa aja gitu ya. Nah tapi kalau misalkan kita setiap hari memantau, apalagi kan ada buku penghubung nih Mi ya di sini. Jadi setiap hari itu Bunda sempatkan untuk melihat laporan di buku penghubung atau laporan di mana saja yang bisa dilihat gitu ya. Laporan tentang perkembangan Abang Farid. Ya kalau laporan itu kan pastinya setiap minggu guru-gurunya menyampaikan. Nah, setiap minggu rutin Bun selalu disampaikan. Iya, sama wali muridnya gitu. Wali kelasnya. Oh iya, wali kelas. Wali kelasnya gitu. menyampaikan ke wali muridnya. Bunda sebenarnya ini sih agak kaget ya. Ini juga ya gurunya apa namanya sempet juga setiap minggu dibuat laporan gini gitu kan ya. Bunda kan tahu ya dulu waktu kelas 1 Mi Neneng punya bayi gitu kan, udah sempet-sempetnya kadang malam, kadang pagi-pagi sekali, kalau nggak sore-sore sekali gitu kan ya. Oh ternyata bagus ya gitu. Jadi di situ Bunda bisa tahu nih setiap minggu, oh si abang minggu ini sudah bisa menulis ini gitu ya, sudah bisa membaca ini, sudah bisa misalnya penjumlahan ini gitu ya, baik di akademik maupun di bagian agama, tahfiz, hafalan gitu. Dan di situ kan dikasih tahu sama uminya dulu bahwasanya Bun, alhamdulillah abang nih hafalannya terbanyak loh di kelas. Ya Allah, dek gitu ya Mi, ya Allah senengnya gitu. Tapi ketika nanya sama anaknya, Bang, abang ini ya bang, terbanyak ya di kelas. Gue tahu tuh orang Umi nggak bilang sama abang. Oh iya ya nak ya gitu. Terus bukan hanya ini sih Mi, bukan hanya di bidang tahfiz, alhamdulillah di akademiknya, di kemandiriannya juga berkembang gitu. Karena apa ya, dulu awal-awal ya abang itu nggak berani ke kamar mandi gitu, nggak berani, maunya ditemenin karena kan anak pertama gitu. Dan Bunda sih nggak masalah gitu, anak pertama kita sayang ya Mi ya, belum punya anak kedua gitu. Jadi waktu di sekolah ini kan diantar gitu Uminya waktu masih kelas 1 Terus tiba-tiba berapa bulan kemudian laporan, alhamdulillah Bun, abang ini nggak mau diantar lagi ke kamar mandi. Itu Bunda senang banget udah nih. mulai mandiri ya Bun ya. Terus Bunda tanya kan, Bang benar nggak kamar mandinya sendiri? Iya abang malu lah kalau diantar, kan abang udah gede. Kata Umi juga kan belajar mandiri, abang udah bisa sekarang. Tapi abang belum bisa buka kancing. Jadi belajar tuh Mi buka kancing. Jadi adanya peran itu kan ini yang membuat kita bahwasanya kita tahu anak kita pencapaiannya sudah sampai mana gitu. Dari hal-hal yang kecil aja lah Mi, kamar mandi. Kalau masalah akademik bla 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 itu bisa kita atasi gitu. Karena memang tujuan Bunda dari situ yang pertama apa ya? Kemandirian itu tadi yang karena bisa mandiri dulu ya Bun ya. Karena ini kan apa namanya kalau kita ajarkan dari kecil kan nanti kedepannya juga lebih mudah kita mengarahkannya. Karena kalau masalah akademik jujur Mi sebelum sekolah abang udah bisa Mi. Ketika teman-temannya di TK itu belajar huruf A, dia udah hafal sampai Z gitu. Memang diajarkan dari rumah Bun atau memang dari Bunda ya? Dari umur 3 tahun itu udah semua kita udah hafal. Memang sudah diajarkan ya Bun ya. Sudah bisa menulis walaupun tulisannya jelek gitu. Bunda akui sih dari 3 tahun ya Bun. Udah huruf hijaiyah itu dulu belajar di rumah cuma waktu ini Mi 1 hari.
1 hari? Satu hari. Yang cepat banget itu belajar ABC. Setengah hari. Ya Allah Bun, Masya Allah. Ini kemampuan menghafalnya ya. Bagus. Terus belajar warna gitu. Karena di rumah nggak ada temen sih, Mi. Baru anak 1, kita juga kan di sini merantau gitu, paling main ke rumah sepupunya gitu. Karena kalau harus jarang keluar ya. Benar. Karena kalau harus melepas dia sendirian, saya nggak berani gitu, Mi. Nanti terjadi apa-apa, paling takut Bunda kalau dia diculik gitu. Iya Bu, namanya juga masih 1 juga, terus juga ya masih ya khawatir lah bener Bu, namanya orang tua kan ya. Karena kondisi sekarang dengan dulu sih beda, Mi. Kalau dulu kita kan mainnya bebas ya. Benar, dulu ngebolang kemana-mana ke kebun. Sekarang nggak. Kalau misalkan mau main keluar rumah, Bunda itu mendampingi gitu loh. Bunda bilang tunggu Bunda di rumah gitu, nanti kita main gitu. Udah ya mau. Jadi mau nggak mau di rumah itu ya kegiatannya apa, Mi? Ya belajar kan, tapi sambil main gitu, sambil kita buat main-mainan. Cuma ya belajar gitu. Jadi artinya Bunda juga di rumah nggak harus mengharuskan belajar, tapi itu memang kemauannya dari Abang Farid sendiri gitu. Iya benar, Mi. Dan memang tadi itu adanya sinergi ya Bun, tadi kalau kata Bunda dari orang tua, kemudian dari sekolah juga adanya sinergi, akhirnya juga tahu nih pencapaiannya sudah sampai mana. Kemudian kalau nanti pembelajaran selanjutnya tuh mau ngapain pembelajarannya, jadi dikasih tahu di situ gitu. Nah Bunda, kalau Abang Farid ini kan dari TK ya Bunda di Al-Karim, terus sekarang lanjut lagi di SD. Kenapa Bun dulu sampai ayah dan Bunda mungkin berdiskusi, terus akhirnya melanjutkan laginya ke SD-nya Al-Karim lagi deh gitu? Nah kalau Bunda sih gini, Mi, pastinya semua lembaga pendidikan, sekolah itu bagus ya, Mi ya. Mereka punya tujuan untuk membuat peserta didiknya itu maju, pinter gitu ya, dan meluluskan anak-anak yang luar biasa gitu. Dan pastinya Al-Karim juga salah satunya. Tapi lagi-lagi semua itu kembali kepada kebutuhan. Apa yang anak itu butuhkan, bahwa untuk belajar di sekolah bukan hanya masalah dia bisa membaca gitu ya, dia bisa menulis, dia bisa belajar akademik, enggak. Yang saya butuhkan adalah ketika anak saya belajar, pertama dia merasa nyaman gitu ya. Karena kebutuhan anak saya itu yang seperti Umi bilang tadi, kinestetik ya. Nggak mungkin nih, saya tuh bingung gitu, Mi ya, nyari sekolah di mana ya gitu ya. Sempat cari referensi di mana gitu? Beberapa sekolah saya keliling-keliling gitu kan, Mi, supaya belajarnya itu nggak usah di kelas gitu. Karena nggak mungkin deh anak ini belajarnya di kelas, harus duduk mendengarkan. Bener gitu ya. Nih, kalau belajarnya di kelas bisa-bisa tiap minggu dipanggil nih. Dipanggil kepala sekolah, dipanggil guru, bilang anaknya nggak mau belajar. Aduh, gimana ya, mikir gitu kan nih. Padahal kan anaknya pinter nih, mana gurunya tahu gitu kalau misalkan seperti itu. Keliling. Nah, terus ada temen yang ngasih tahu. Terus ada Umi juga salah satu sini yang ini mengabarkan gitu ya. Cuma waktu itu sih Bunda belum tertarik dan belum mengiyakan atau mentidakkan, mau mencari-cari dulu gitu ya. Terus ada teman yang ngasih tahu, kayaknya abang itu cocoknya di alam gitu, bukan ada yang merekomendasiin ya. Soalnya di alam gitu. Tuh yang di alam sana, ngasih. Kan ada beberapa juga ya. Terus Bunda bilang, diskusi sama ayahnya, gimana nih katanya, ada di sini katanya. Ya udah, coba keliling dulu, ajak anaknya gitu kan. Bunda keliling gitu. Terus termasuk bukan di sekolah alam juga kan, Bunda ajak abang gitu kan. Nak mau nggak sih sekolah di sini? Lihat deh, ada ayunannya, bilangannya. Kan abang suka main-main gitu. Dilihatnya, enggak lah, nggak mau gitu, Mi. Jadi abang sendiri yang memilih ya Bun ya. Terus kita pergi lagi, nak di sini mau nggak gitu. Bunda sih nggak mikir mau dekat rumah, mau jauh rumah gitu ya. Yang penting anak ini dulu lah gitu. Nggak mau gitu. Akhirnya makanlah di jalan ya, Mi ya, sambil mikir, aduh kemana lagi ini nggak mau sekolah. Gimana ya gitu kan ya, apa sekolah di rumah aja. Homeschooling gitu kan ya. Akhirnya dapat info di Al-Karim yang sini. Dari mana Bun? Dari temen sama ada Umi juga ya. Jadi
sini kan ya Mi ya, sebenarnya cuma nanya-nanya doang, pesimis sebenarnya, mungkin anaknya nolak lagi gitu kan ya, udahlah ya, lihat pembelajaran di kelas, udah pulang sekolah, mau ketemu kepala sekolah nggak ada gitu kan. Karena mendadak ya Bun ya datangnya situ, jadi nggak buat janji dulu kepala gitu. sekolahnya lagi di mana ya tuh ya Mi, ada kegiatan apa. Jadi kata Bunda, inilah kalau mendadak-dadak harusnya ketemuan janjian dulu gitu. Ya namanya Bunda juga nggak tahu ya soal itu. Akhirnya ketemulah sama Umi Ina pertama kali. Jadi Umi Ina sama Umi Dina apa ya kalau nggak salah itu. Berarti waktu itu ke TK-nya Bun atau ke TK. SD-nya? Pernah ke SD, kata Umi Tila, bukan Umi Tila, kata satpamnya ya. Ini untuk SD, TK-nya di sana, katanya gitu. Ya udahlah, pergi kan kita ke sana. Tahu gini mah ngapain gitu ke SD jauh. TK kan deket ya Mi. Nah udah di situ ngeliat-liat dulu kan, pas lagi ngobrol sama Umi nanya-nanya. Nah sebenarnya belum ada clue ya, belum ada di sini nih apa yang disampaikan sama Umi Dina juga. Bunda juga nanggepinnya biasa aja gitu lah, dia pada umumnya juga begitu kata Bunda. Nah tiba-tiba ada anak kelas berapa ya, TK kelas berapa gitu Mi, manggil Umi Ina, ngehampirin, Umi aku mau pipis katanya gitu Mi. Oh mau pipis ya nak, ya sini yuk dibantuin Mi sama Umi Ina supaya kamar mandi gitu kan. Terus Bunda itu ditinggal gitu loh Mi. Bun maaf ya, Umi mau nemenin ini dulu. Nah di situ lo yang Bunda tek gitu ya. Umi ini berani ninggalin tamu ya, padahal tamunya pingin tanya-tanya gitu, nggak takut tamunya pergi gitu loh Mi. Tapi di situ Bunda yang malah jadi hal yang positif ya buat Ina, malah positif gimana? Berarti anak saya nanti kalau pipis berarti ditemenin dong gitu Mi, karena kan yang tadi Bunda bilang ya, nggak mau dia kamar mandi sendirian awal-awal, maunya ditemenin. Oh berarti bagus dong ya gitu kan ya. Bang sini gini Bang, nanti abang ke kamar mandi ada yang nemenin nak gitu. Udah jadi Bunda tuh nggak pulang nih, Bunda nungguin Umi Ina gitu kan ya, yang nyelesain anak itu dulu. Setelah dipakein Bunda perhatiin kan dari kejauhan, oh bagus ya gitu ya, nggak merasa jijik. Itu yang Bunda pertama kali Bunda nggak merasa jadi look pertamanya itu ya Bun ya. Ya karena kalau Bunda lihat akademik, maaf ya ngomong, kita udah ajarin anak kita Mi gitu kan. Karena kalau nanti kita belajar tahu-tahu anak kita nggak mau kamar mandi ngompol kan Mi gitu kan, malu atau takut kan gitu. Terus Bunda bilang sama Umi Ina, Mi ini muridnya Umi Ina ya. Bukan Bun, Umi ngajar kelas berapa ya, lupa lah waktu itu Mi. Yang jelas itu bukan siswa bukan kelasnya. siswa dia. Oh gitu ya, jadi kalau misalkan nih abang ini masuk, nanti ketemu Umi Ina, tapi bukan yang ngajar, bukan Umi Ina, nanti dibantu nggak Mi? Iya Bun, dibantu, kan memang anak-anak itu umur segini belum bisa katanya gitu. Iya sih Mi, ini udah bisa gitu kan ya, cuma masih takut. Masih takutnya juga nanti dia grogi gitu kan. Terus Bunda bilang pulang ya, Bunda pulang, Bunda cerita sama ayahnya, situ aja lah. Kenapa Nana? Dibantuin pipis udah. Jadi masuk itu alasannya karena ngelihat tadi itu ya Bun ya. Karena anak kita diurus gitu Mi. Kalau Bunda cuma lihat sistem pelajaran ini aba gitu ya, cabe, ayam, udah bisa Ya, Mi abang gitu. Jadi Bunda ini cari yang anak Bunda ini belum bisa loh gitu. Kalau tadi itu ya kata Bunda berdasarkan kebutuhan. Iya, berdasarkan kebutuhan. Kalau akademik kan pasti mengembangi juga. Cuma kan nggak semua sekolah mungkin nanti gurunya ada yang takutnya mau pipis nih, yaudah pergi aja. Nah, Bunda nggak mau seperti itu. Akademiknya unggul di sekolah itu gitu kan ya. Tapi yang lain-lainnya enggak gitu. Jadi Bunda langsung memutuskan untuk daftar di situ. Thank you Mina. Dan terus sampai situ akhirnya melanjutkan ke SD-nya gimana Bun? Itu abang yang minta. Karena jadi, udah tahu ya Bun ya. Jadi kan cari sekolah lagi nih Bunda gitu kan ya, cari sekolah lagi. Tapi tetap cari referensi yang lain-lain juga ya Bun ya. Bagaimanapun orang tua gitu ya, yang namanya SD kan 6 tahun. Jadi kita harus nggak waktu bukan waktu yang cepet gitu ya Bun ya. Cepet. Terus Bunda bilang kan sama nak, kita cari sekolah yuk buat SD, orang abang udah sekolah di Al Karim katanya, sama Umi Anda, Umi Kartika katanya.
Iya, tapi nanti SD-nya kita cari dulu nak, gitu kan ya. Bunda cari aja kan, nak ini mau nggak di sini? Enggak lah, nanya. Pergi lagi bunda kan, di sini mau nggak? Enggak, nanya. Bawalah ke sini kan, tapi bunda nggak masuk, cuma iseng-iseng aja. Nah ini sekolah abang. Udah gitu ya punya. Ini Masya sekolah abang. Allah. Dan dari sini juga Mi, dia udah dalam waktu seminggu ya, waktu di TK itu Mi, dia udah bisa pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, Masya Allah. pakai kalau kaos kaki dia kadang agak bisa kadang enggak karena waktu itu kaos kakinya susah. Akhirnya bunda beliin yang agak mudah, bisa sendiri. Itu luar biasa kemandiriannya di situ Mi. Dan bunda acungi jempol lah ya di situ. Karena bunda butuhkan itu tadi, selain hal-hal yang di atas, terus belajarnya kalau di Al-Karim kan di lapangan ya Mi ya. Nah, jadi pas pulang sekolah seneng banget gitu Mi. Nah, tadi abang tuh lari-lari, Cerita ya Bunda, suka cerita. terus nyanyi-nyanyi, ya bunda seneng sih karena di rumah nggak ada kawan gitu ya. Bunda pikir cuma nyanyi-nyanyi biasa gitu ya. Tadi abang main bola katanya, kirain main bola biasa. Ternyata Mi, main bolanya sambil ngitung. Jadi bunda tuh sampai kaget gitu ya. Hah? Belajar matematika sambil main bola gitu. Masya Allah, nah ini gurunya luar biasa gitu kan. Terus bunda kira nyanyi-nyanyi biasa ya, potong bebek angsa, pelangi-pelangi gitu. Ternyata ada sistem pembelajaran di situ Mi. Waktu itu bunda inget ya, lagu pertama bunda lihat waktu itu di statusnya Umi Echa. Waktu itu pasang satu pertama, yang apa sih bahasa Arab yang perkenalan apa ya Mi namanya, yang Maujudun ada hadir itu abang sampai hafal hari ini. Sekarang udah kelas 2. Jadi masih semua tetap hafal ya, hafal. Bunda? Setiap hari sampai hari ini masih dinyanyiin sama dia. Bahasa Arab, bahasa Lampung, bahasa Inggris, semua kan pakai lagu. Jadi di situ bunda berpikir, alah di video doang, paling juga abang ini bisa karena teman-temannya rame-rame gitu kan ya. Coba kalau sendiri-sendiri belum tentu. Pulang sekolah gitu ya, malam-malam bunda pulang nyanyi Mi. Hah? Anakku hafal ya? Padahal baru hari itu gitu Mu ya dikasih. Ya Allah kata bunda. Jadi hari itu dipelajari sambil nyanyi. Di rumah itu dari praktekin hafal. Jadi bunda ikut hafal, Minan ikut hafal gitu. Ya jadi kita ikut jadi hafal ikut gitu. hafal semua ya, Bunda? Hafal semua Mi. Nah Bun, kalau ngelihat tadi itu kan sekilasnya pembelajarannya kayak gitu nih Bun. Kalau dari bunda sendiri gitu melihat secara keseluruhannya gitu, sebenarnya pembelajaran di Al-Karim itu yang gimana sih Bun, kalau menurut bunda udah sesuai atau gimana gitu? Ya kalau di Al-Karim bunda lihat kan ada 4 kurikulum ya Mi. Nah bunda butuh semua 4 ini. Akhlak Islamika, leadership, apalagi nih Mi? Logika science sama dan bisnis. Jujur untuk di sebenarnya abang ini udah di bagian sainsnya dia udah masuk gitu ya. Tapi untuk bisnis dia belum. Boro-boro Mi mau bisnis, ngomong aja dia. Bunda masih inget lah pertama kali kalau ada uminya dulu di TK yang bunda inget banget. Ada selling biasanya ini ya kegiatannya. Bilang gini, Ananda Salih-Saliha, kan Umi bilang gitu, siapa yang hafal surat ini, nunjuk ya Mi, orang-orang. Abang nunjuk, tapi nunjuknya gini Mi, ini ke punggung orang, dia nunjuknya di punggung orang. Ya Allah, gini. Malu apa gimana ya Bun? Terus kebetulan waktu itu bunda lagi lihat, karena waktu itu lagi olah aerobik ya, anak hari gimana aerobik, nunjuk di belakang punggung. Bunda lihat geleng-geleng kepala bunda. Bunda bilang, abang nunjuk itu begini, bukan begini. Yang penting udah nunjuk. Yang penting bener udah ya, nunjuk. emang yang penting udah nunjuk, tapi nggak kelihatan nunjuknya. Umi itu nggak lihat abang nunjuk katanya. Udahlah, bunda pikir nggak masalah. Yang penting anaknya mau dulu gitu kan ya. Jadi kalau keempat ini, alhamdulillah sekarang udah kelas 2 ya Mi ya. Hampir seluruhnya bagus gitu loh Mi. Udah beraninya iya yang benar. Nih dilihat kalau di bisnis udah berani jualan, uangnya dibawa pulang semua, gitu kan ya, nggak dijajanin. Nah itu kan suatu udah tanggung jawab ya Bun ya. Walaupun setelah nyerahin nama kita nombok, karena dia mau jajan ini kita nombok gitu kan, sama aja bohong ya Mi ya. Terus kalau dilihat dari apalagi nih Mi, logika sains ya itu kan bagian akademik ya Mi ya. Ya alhamdulillah sih.
nggak malu-maluin waktu di kelas 1 pernah UTS matematika kan 100. Masya Allah. Terus nilai apa bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris sama bahasa Lampung nggak diraguin nih 100 terus. Memang tertarik di bahasa juga ya Bun ya? Bahasa Inggris tertarik banget dia Mi, itu 100, UTS 100, UASnya 100. Kemarin terakhir kelas 2 Bunda kira nggak dapat 100 karena ketika belajar di rumah ada satu selip yang salah gitu ya. Karena kan bahasa Inggris tulisan dengan pelafalan beda. Jadi belajar di rumah itu ternyata Abi Ahmad laporan kan ngerjainnya sama Abi Ahmad di sana ya. Ada yang selip? Nggak selip nih, 100 bahasa Inggrisnya. Bunda kaget, Bang, alhamdulillah nih, berarti nggak ada celah gitu ya. Bahasa Lampung aja nih yang sekarang nggak ada karena SKBE ya. Sebenarnya rindu dia bahasa Lampung, makanya suka nyanyi sekarang bahasa Lampung. Ada yang Bunda masih ini nih ketawa waktu pelajaran IPA. Yang kemarin IPA-nya 100 UTS sama Abi ya, sama Abi Ahmad. Itu luar biasa Mi. Yang Bunda lupa kisi-kisinya tentang hewan yang menguntungkan dan merugikan. Jadi Bunda itu juga sambil menyiapkan ban ajar ya. Jadi Bunda serahin sama ayahnya, udah semua kok sama kata ayahnya udah beres gitu kan ya. Pagi-pagi Bunda cek gitu kan, ini hewan yang menguntungkan dan merugikan udah belum? Oh iya kok kelewat ya gitu. Jadi jam 7 kita udah mau berangkat tuh Mi. Tiba-tiba jam 7 kurang 15 baru ketahuan ada satu kisi yang belum. Duduk kata Bunda. Duduk, kita nggak berangkat dulu katanya, duduk dulu. Abang ada yang lupa, yang menguntungkan dan merugikan ini itu hewan-hewannya. Apa ya? Coba mikir dulu gitu kan, yang menguntungkan apa? Yang menguntungkan itu lebah namanya. Kenapa nak menguntungkan? Karena menghasilkan madu katanya gitu kan. Terus apa lagi kira-kira? Terus yang abang makan, abang suka makan apa sih gitu kan ya? Ayam katanya. Nah pinter loh. Nah ayam itu kenapa menguntungkan? Abang menghasilkan apa tuh ayam itu? Ada telur katanya. Yang abang makan itu tulang atau daging? Daging katanya. Oh berarti menghasilkan daging gitu kan ya. Terus kalau yang merugikan, kita lihat nah apa aja. Lihat nah kepala gitu kan ya. Kepala ada apa gitu ya. Kalau kayak kerbau itu kan ada kutu gitu. Jadi kutu tuh rugi, kenapa nak itu merugikan? Karena gatal-gatal malaknya katanya gitu. Terus ular, kenapa ular merugikan? Karena nanti ini digigit, kita bisa meninggal katanya gitu kan ya. Jadi ada 4 hewan yang merugikan dan menguntungkan, itu yang kita kasih masukan. Nah sampai udah di atas kendaraan itu Bunda tanya lagi itu Mi, oke lancar sip kata Bunda gitu. Jadi yang apa satu kisi-kisi itu mendadakan itu ya Bun ya. Cuma pas Bunda nggak percaya ya, nilainya mungkin Bunda pikir 90 lah mungkin itu karena salah. satu ketinggalan ya. Terus waktu laporan Nabi Ahmad ngeliatin nilainya 100 IPA-nya, Masya Allah kata Bunda, yes gitu kan ya. Dan dia sampai senyum-senyum gitu Mi. Terus yang Bunda tuh sampai sekarang masih ketawa waktu IPA-nya di kelas 1 Mi. Jadi suka banget ya kalau pulang sekolah nge-review sendiri walaupun nggak kita suruh. Makanya jujur Bunda ini nggak merasa kesusahan gitu ya untuk karena memang kayaknya tertarik, ada ketertarikan untuk belajar sendiri ya Bun ya. Sistemnya pembelajar. Jadi Bunda sama Ayah itu menyediakan kertas bekas gitu. Ini rombongan kertas yang boleh dipakai kata Bunda gitu kan ya. Jadi ketika nanti kita pulang gitu kan ya, setoran hitungannya. Padahal kita nggak nyuruh gitu ya Mi. Jadi di situ ternyata ada hasil pembelajarannya hari itu Mi. Misalkan belajar IPA, bahasa Lampung misalkan gitu ya. Ini akar, terus di sini ditulis waka, nanti dicoret. Oh berarti mencocokkan gitu loh Mi, mencocokkan. Oh tarik garis gitu ya Bun ya. Tarik garis itu hobi banget. IPA, air, tulisnya di sini ditulisnya manfaat air. Itu nulis sendiri Mi. Air manfaatnya untuk menjemur, tarik garis. Ini abang belajar ini ya nak di sekolah? Iya, abang udah bisa gitu. Oh. Jadi ketika UTS, UAS Bunda nggak begitu kesulitan gitu, karena setiap itu kan sejak 1 minggu pasti review. Nah Bunda juga ikut review gitu kan. Makanya Bunda alhamdulillah lah dikasih anak seperti itu gitu ya Mi. Ya, Bunda. Kita nggak perlu mengeluarkan. Bener. Ada yang jurus-jurus buat Bunda ketawa ini Mi, waktu IPA. Nilainya cuma 95. Berarti ada satu soal yang salah ya, di pilihan ganda. Kan waktu itu hebatnya di Al-Karim ini gini Mi. Dari kertas UK ya, worksheet UK, ketika bagi rapot, ketika mau UTS itu kan dibagikan ya ketika UTS. Nah, jadi kan kita
bisa ngeliat tuh semua hasil anak kita selama satu semester selama kebelakang satu ya, semester. Bunda. Bahkan ketika UTS itu udah dibagikan Mi, itu yang Bunda bilang rajin banget ya Umi-nya gitu, ngumpulin kertas demi kertas gitu ya Mi. Nah, pas UAS itu Bunda lihat lah UTS dia 95. Umi tahu nggak kesalahan dia apa? Ya, Ada di soal nomor 8 atau enggak nomor berapa? Ya Allah, masih Salah ingat ya satu Bunda. itu yang ngebuat Bunda itu gimana ya? Karena Ini, biasanya enggak itu kayak gitu gitu ya Bunda. tapi Jadi keinget. dia nggak salah gitu ngejawab itu, nggak salah gitu loh Mi. Salah satu manfaat air adalah yang A bermain gelembung, B menjemur pakaian, yang C mencuci pakaian. Kalau kita udah tahu Mi, pasti jawabannya C gitu ya. Bunda tanya, kenapa nak jawabannya salah? Ininya yang A. Iya benar. Jawabannya apa Mi? Anak-anak Realistis ya. anak-anak. Bener-bener. Karena yang cuci baju Minan. Abang nggak cuci baju. Iya bener-bener. Abang airnya untuk main gelembung. Jadi kalau Umi tanya manfaatnya main gelembung. Karena abang nggak cuci baju, bukan manfaat buat abang. Bener-bener. Jadi gimana Mi? Coba deh Bunda mau marah gimana, ngomong iya kan gimana gitu. Apa harusnya Uminya jangan kasih gelembung ya gitu. Tapi itu benar-benar jadi apa ya? Jadi bahan evaluasi gitu ya menurut Bunda. Iya nak, abang nggak salah gitu. Emang buat main gelembung. Tapi nanti kalau ada soal lagi ya nak ya, pilihnya yang ini nak, yang mencuci baju. Pokoknya semua yang kegiatan mencuci. Coba mencuci apa? Mencuci motor, mobil, sepeda. Nih. Kalau main gelembung nggak boleh jawab. Ya, akhirnya juga paham gitu ya Bunda. Ya karena memang kalau untuk anak-anak ya memang ya bener, itu sih ya. Jawabannya polos nih. Jawabannya benar. Jadi dia katanya kan harus jujur ya. Ya Tapi Allah, bukan kejujuran kan yang itu. Ya Allah. Oke Bun, kalau apa namanya tadi kan banyak ya pencapaiannya dari Abang Farid dari keempat kurikulum, kalau tadi Bunda sebutkan sudah alhamdulillah sudah tercapai semua gitu. Di Tafisnya juga udah tercapai. Cuman kalau dari Bunda sendiri nih yang paling kelihatan banget gitu pencapaian yang mungkin dulu enggak sekarang iya gitu, enggak dulu enggak bisa sekarang iya bisa gitu, atau pencapaian yang paling wah gitulah menurut Bunda. Sebenarnya sih alhamdulillah semuanya wah ya Mi. Cuma kalau ada yang mau dibilang wah, Bunda mau jujur nih sama Umi. Waktu TK gitu ya. Sebenarnya dulu Bunda hanya mengedepankan akademik di rumah gitu ya. Untuk hafalan Bunda hanya mengajarkan doa paling hadis sebeberapa. Karena dia nggak mau sama Bunda kalau hafalan murojaah gitu, nggak mau. Jadi sama siapa Bunda? Sama ayahnya. Oh, sama ayah. Ayahnya cuma seminggu kadang pulang sekali, seminggu 2 kali. Makanya kan agak terhambat gitu ya Mi. Jadi waktu TK itu kita itu cuma berbekal 3 surat. 3 surat saja. Trikul ya? Bukan, Al-Fatihah, An-Nas, sama Al-Ikhlas. Nah, Al-Falaqnya belum. Belum. Jadi Bunda itu udah wanti-wanti kan, pasti disuruh murojaah gini. Cuma Bunda waktu itu belum ini juga sih, belum mau memaksakan. Yang penting dia mau dulu gitu kayak yang ya, karena dia di rumah gak ada kawan yang saya bilang tadi. Yang penting dia mau dulu. Ternyata senang gitu sekolahnya. Tadinya sih Bunda cuma berpikir apa ya, udahlah biarin aja lah ya, kalau hafalannya biasa-biasa aja. Kita mau ngejar teman-temannya juga udah terlambat kayaknya, Bunda bilang gitu. Tiba-tiba 3 bulan kemudian itu Mi, 3 bulan kemudian adalah rapot bayangan. Ternyata itu Bunda kaget. Apa itu Bunda rapot bayangan dari TK. Jadi sebelum kita dikasih rapot asli yang ada rapot bayangan, di situ perkembangan doanya sampai mana, hadisnya sampai mana, hafalannya sampai mana, akademiknya sampai mana, membacanya sampai mana. Itu Bunda sampai ya Allah teliti banget ya ini yang buat rapot bayangan aja udah segini gitu kan ya. Ternyata pas dilihat, Umi lihat hafalannya Mi. Umi pikir dia sampai mana coba. Ternyata Mi 3 bulan gitu ya. Dia hafalannya terbanyak di kelas itu. Masya Allah. Jadi Bunda, kita fokus gitu Mi ya. Kita fokus bukan ke untuk apa hafalan, ya. Kita bukan hafal, maksudnya kita fokus tidak mentargetkan dia sampai mana. Harus tapi berapa? Yang Bunda fokuskan adalah 1 minggu harus hafal 1 atau 2 surat. Maupun bagaimana keadaannya, mau libur atau sekolah.
Ternyata Allah Maha Baik ya Mi. Kita fokus dengan di hafalan kita tanpa kita melihat orang sampai mana gitu ya, tanpa kita melirik sana sini. Ternyata kefokusan kita membuahkan hasil anak kita yang mendapatkan yang terbanyak di kelas Dan malah itu. di luar ekspektasi ya Bun Iya, ya. iya bener Mi. Bunda kira ya biasa aja gitu ya. Terus yang kenapa ya Bun kok bisa sampai melejit gitu ya? Semangatnya. Semangat banget, semangat banget di situ. Malah waktu pentas seni itu ya kan dibagiin piala ya untuk anak-anak yang berbakat. Bunda lagi-lagi biasa aja itu Mi. Ternyata pas dipanggil hafalan surat pendek terbanyak Farid Muzaffar itu Bunda sampai dapat piala itu gitu. Ya Allah Bang gitu. Ya Allah, jadi selama ini ternyata yang kita nggak sadari gitu ya, kita berpikir kita udah biasa aja gitu kan ya, karena cuma dibekali 3 surat gitu. Tapi karena kita ingin memantaskan diri gitu ya Mi, memantaskan diri, jadi setiap minggu itu setoran berapa surat, ternyata kita tahu-tahu kita sudah meninggalkan orang-orang yang ketinggalan, bahkan sudah melewati orang-orang yang tadi di atas kita gitu. Gitu ya Bun ya. Memang kalau kita fokus sama diri kita dulu ya Bun ya, karena kalau kita mau lihat orang lain kadang-kadang oh dia mah masih sampai situ adalah saya ini akhirnya nggak semangat gitu kan. Jadi lebih baik fokus sama diri kita. Jadi Bunda nggak mau ngelihat kekurangannya apa, tiba-tiba gitu ya Mi, cuma mau yang begini gitu ya, cuma mau dia mandiri, ternyata dapat yang leadership dia dapat, ya akademiknya tetap unggul, terus tahfiznya dapat, terus yang ngebuat ini lagi waktu di kelas 1 kemarin nih gitu kan ya itu sampai kita nangis ya. Ternyata dapat di SAA Award, dapat ini nih piala. Oh ya di SAA Award yang penghargaan itu ya dapat piala tahfiz gitu. Jadi ketika Umi-nya ngasih undangan gitu kan ya, ini masuk nominasi nominasi tahfiz gitu kan ya. Jadi Bunda tuh sampai ya Allah nak masuk nominasi aja udah seneng gitu kan. Terus Bunda bilang sama Bang, abang masuk nominasi, kalau mau, tapi nggak tahu ya nak pialanya punya siapa, abang berdoa aja. Terus berdoa Mi di sholat. Bunda tuh sampai ya Allah abang dapat piala tahfiz ya Allah ya gitu kan ya, moga-mogahan abang dapat piala tahfiz gitu ya Allah ya. Jadi Bunda tuh gimana gitu ya Mi ya. Tapi Bunda udah mikir gini, ya udah dah anak ini nanti mau dapat piala mau dapat enggak, kalau seandainya namanya nggak dipanggil kita ke tukang piala gitu Mi ya. Udah siap-siap kita Mi, karena kan kita nggak mau pede-pede amat gitu ya, kita siap-siap hadiah gitu loh dari ayah sama Bunda walaupun bukan dari Al Karim gitu ya, apresiasi. Ternyata pas dipanggil nama dia Mi itu sampai videonya Bunda simpen itu Mi sampai sekarang, itu pas di rumah dipandangin terus Mi itu Masya Allah ngedapinnya luar biasa. Gimana Bunda itu nggak ngerasa luar biasa ya Mi, gimana nggak terharu. Bayanginlah masuk TK berbekal 3 surat, sekarang udah hafal juz 30 gitu loh Mi. Anaba hafal, Ar-Rahman udah kelas 2 ya Bun ya. Iya benar. Terus Ar-Rahman dia mau, terus Al-Kahfi dia udah beberapa ayat gitu kan. Gak nyangka gitu Mi. Mudah-mudahan jadi kunci kita ya Bun ya. Kita mau ya Bunda nanti kunci ke surganya. Amin. Terus belajarnya seneng, nggak dipaksa. Itu yang Bunda itu Bun yang memang yang harus kita tanamkan ya Bun ya. Kita nggak boleh memaksa, namanya kan zaman kita sama zaman dulu kan beda ya Bun. Beda. Kalau kita paksain nanti malah yang ada anak tertekan nggak dapat apa-apa gitu. Iya benar. Tapi enaknya belajarnya main Mi. Main belajarnya. Kalau versi mereka main ya Bun ya. Padahal itu belajar gitu ya Bun. Kalau Bunda tanya belajar apa nah? Ya orang main sama Abi ya, main sama Umi yang nyanyi tadi. Dia nggak tahu ternyata dia nyanyi itulah inti pembelajarnya. Hitung angka pakai ranting pohon. Waktu kelas 1 Bunda lihat pakai ranting. Aneh-aneh aja gitu kata Bunda. Tapi anaknya bisa gitu Mi. Ya ampun ternyata luar biasa. Guru-gurunya pasti Bunda berpikir pasti ada pelatihan-pelatihan khusus begitu ya Mi. Benar Bun, untuk mempersiapkan itu semuanya. Nah Bun, kalau untuk harapannya dari Bunda sendiri nih untuk kedepannya nih, harapan untuk Abang Farid sendiri gimana Bun? Ya pastinya setiap orang tua itu pingin supaya anaknya lebih maju gitu ya Mi ya. Jadi pengen sih abang itu unggul seperti yang disediakan di Al Karim, punya 4 kurikulum, abang juga unggul di keempatnya gitu.
Tapi kita tidak boleh mentargetkan anak kita harus sempurna. Tapi Bunda berpikir seperti ini nih. Ketika kita belajar matematika, kita pengen nih dapat nilai 100. Kita belajar giat. Setelah kita belajar giat, setelah kita berdoa, walaupun kita ada kesalahan, nggak mungkin kita dapat 50 nih. Nyaris-nyaris mendekati 90. Benar nggak kalau kita sudah usaha? Nah, itulah maksud Bunda. Ketika dia sudah disediakan bekal dari sekolah ini, bekal dari di rumah ini, suatu ketika nanti ketika Abang dihadapi di kehidupan yang nyata, Abang bukan hanya orang yang sukses, misalkan dia menjadi dokter gitu ya, tapi kita bukan hanya dokter yang unggul, tapi juga dokter yang hafiz gitu ya. Dan dia punya jiwa leadership yang baik, dan bukan hanya di situ, tapi dia punya usaha yang lain gitu ini. Karena kan ada hal-hal yang membuat kita kenapa kita harus kaya gitu ya. Karena dengan kekayaan kita bisa berbagi, bisa menafkahkan dengan orang yang lain gitu ya. Bisa membuat orang bersedekah. Iya, bisa seperti itu nih. Membantu orang lain. Iya, benar. Makanya kita harus punya semua itu. Kalau misalkan waktu itu dia bilang pernah mau jadi astronot gitu ya, nih. Ya berarti kita harus jadi astronot yang hafiz gitu kan. Kita bahwasanya saya ini berbeda dengan yang lain. Jadi duta Islam ya Bunda. Ya benar Mi. Dan Bunda juga udah lihat nih Mi. Dulu kalau dia nunjuk kan Bunda bilang dia gini ya. Sekarang nggak begitu Mi. Begini. Saya. Jadi ketika di mana ya disebut siapa nih yang mau duluan kayak di rumah tahfiz, karena sekarang kan Bunda bisa lihat karena di Google Meet. Dia udah berani. Abang gitu. Dan dia berani, Abang mau baca surat ini sama surat ini gitu loh. Dan alhamdulillah luar biasa. Ya bayangin Ami, tadinya begini, sekarang udah begini gitu kan ya. Melalui proses tentunya ya Bunda. Ya benar. Pastinya tidak terlepas dari pihak sekolah yang sudah mau menyentuh hati anaknya gitu ya Mi ya. Ya tadi kan udah sharing ya pertama waktu sebelum kesini sama Umi Tila. Mi, sebenarnya saya mau nanya-nanya dulu gitu kan ya, belum mau sekolah di sini. Kayak anak saya pas nggak ya? Soalnya kalau disuruh ngomong nggak pernah mau ngomong gitu, Mi. Terus ini nggak ya, nanti guru-gurunya nggak merhatiin lagi, cuma merhatiin anak-anak yang mau nunjuk doang. Dibiarin ya. ya. Dibiarin aja, nanti anak-anak yang nggak mau nunjuk dibiarin aja. Kan anak saya nggak begitu, Mi. Dia memang diam aja, tapi dia bisa. Ternyata di Al-Karim nggak begitu ya Mi ya. Anak yang diem aja dirangkul, terus anak yang udah bisa dikasih kepercayaan diri mengajarkan temannya gitu. Sampai waktu itu dapat laporan, waktu itu sama Umi Neneng ya, laporan, Bun, Abang ini Bun suka ini kalau kita kan suka review tuh kalau mau belajar apa UTS atau apa gitu ya. Terus ternyata Abang tuh masih ingat Bun pelajarannya. Jadi ada yang temannya lupa karena ngedenger lagu itu jadi bisa gitu. Jadi ngelajarin UTS-nya pada lancar. Nah, alhamdulillah gitu Mi. Jadi memang ya mudah-mudahan yang diharapkan ya Bun ya Iya, tadi. Mi, benar. Karena kan Abang ini sudah alhamdulillah sudah unggul lah ya di keempat kurikulum ya Bun ya. Tinggal bagaimana kerjasama tentunya Bun ya dari orang tua, kemudian sekolah juga gitu, untuk terus membimbing Abang Farid ini untuk terus baik lagi gitu ya, sehingga nanti apa yang dia cita-citakan bisa tercapai. Dan juga tadi itu benar kata Bunda, kalau mau jadi dokter, mau jadi astronot, mau jadi apapun, tapi tetap hafiz Quran. Benar ya, nih. Insya Allah gitu. Mudah-mudahan cerita kita hari ini menginspirasi ya Bunda. Terima kasih Bunda sudah hadir. Semoga Abang Farid kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, amin. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa tonton terus podcast pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum.